membaca doa. Berdoa dimulai. Oke, selesai. Sekarang kita masuk pada kelima, yakni proyek pemuatan profil pelajar Pancasila dengan tema kearifan lokal. Di sini kita akan mengambil judul melestarikan makanan dan minuman budaya Gorontalo. Ya. Adapun tujuan pembelajaran dari P5 tersebut adalah bertujuan untuk membentuk peserta didik yang cinta kepada budaya Gorontalo. Jadi manfaat dari kita mempelajari adanya makanan khas Gorontalo ini agar kita dapat mengetahui apa saja makanan khas yang ada di Gorontalo, makanan dan minuman khas Gorontalo. Kemudian kita masuk pada aktivitas pertama, yaitu pengenalan. Nah, di sini pengenalan tentang budaya Gorontalo secara umum, ya. Budaya Gorontalo secara umum meliputi adat istiadat, kesenian, filsafat yang diwariskan secara turun-temurun. Nah, kita masuk pada dikhususkan kepada makanan dan minuman khas Gorontalo. Kira-kira adik-adik ada yang tahu kira-kira apa saja makanan dulu ya? Makanan khas Gorontalo yang adik-adik ketahui. Oke, silakan sebutkan. Apa? Binte Biluhuta, satu. Iloni. Tili ayah. Ilabulo. Iloni, sama ya? Jadi itu makanan khas Gorontalo. Ada lagi? Binte Biluhuta, tili ayah, iloni, ilabulo. Onde-onde boleh. Apa? Berlian atau disebut dengan biluhe, ya. Jadi itu ada beberapa macam makanan khas Gorontalo yang adik-adik sebutkan, semuanya benar. Jadi kita harus melestarikan itu ya. Nah, harus dibudidayakan makanan khas Gorontalo. Jadi jangan bilang orang Gorontalo kalau tidak suka makanan khas Gorontalo. Jadi manfaatnya kita belajar tentang makanan khas Gorontalo ini supaya ketika kita kemana saja kita berada, kita akan tahu apa saja itu makanan khas Gorontalo. Oke, ada pertanyaan adik-adik? Tidak ada. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada? Tidak ada? Jadi itu ya, makanan khas Gorontalo yang diwariskan secara turun-temurun. Jadi dari nenek moyang kita sampai sekarang kita harus tahu ya. Kita harus tahu apa saja makanan khas Gorontalo. Jangan sampai kita orang Gorontalo tapi kita tidak mengenal apa saja itu makanan khas Gorontalo. Jadi harus dibudidayakan ya. Kalau perlu kita harus perjualbelikan. Kita harus jual belikan itu makanan khas Gorontalo supaya orang-orang yang berada di luar Gorontalo dapat mengenal bahwa inilah makanan-makanan khas yang ada di Gorontalo. Jadi kalau kita seandainya suatu hari kita akan pergi ke luar daerah, bahkan ke luar negeri, tetap kita harus budidayakan makanan khas Gorontalo ya. Nah, kalau perlu kita harus kenalkan makanan khas Gorontalo itu ke orang-orang luar daerah atau luar negeri agar supaya mereka juga bisa mengenal apa saja itu makanan khas Gorontalo. Oke, hari ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin ya. Tentang tema kearifan lokal, yaitu makanan khas Gorontalo, makanan dan minuman khas Gorontalo. Yang hari ini kita akan bahas secara kontekstual, yaitu tentang dua makanan khas Gorontalo yang kita ambil hari ini. Yang pertama, pembuatan berlian dan minuman omu. Dua-duanya adalah minuman khas makanan khas Gorontalo. Makanan khas Gorontalo yang pertama adalah berlian, yang kedua adalah omu. Kira-kira ada yang tahu apa itu berlian?
singkong, kemudian yang dicampur dengan botol-botol. oke, ikan. Oke, kita berikan aplaus dulu. Oke, dari jawaban tadi sudah benar. Kira-kira ada adik-adik yang bisa menambahkan atau menjelaskan kembali apa itu berlian? Oke, silakan. Baik, saya akan menambahkan penjelasan dari teman saya, Siska. Berlian dibuat dari singkong, ikan, dan rica yang sudah dihaluskan, dan bawang putih, bawang merah, dan bumbu, dan ditambahkan garam dan penyedap rasa. Oke, kita berikan aplaus dulu. Jadi itu adalah penjelasan atau pengertian serta bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan berlian. Nah, seperti yang dijelaskan di sini adalah berlian merupakan makanan khas Gorontalo. Makanan ini dikenal juga dengan nama biluhe. Ya. Selain berlian, nama makanan ini juga dikenal dengan nama biluhe. Nah, bahan-bahan yang digunakan tadi sudah dijelaskan, sudah disampaikan oleh Adik Siska dan Adik Cynthia bahwa berlian ini dibuat dari singkong. Makanan apa? Bahan utamanya adalah singkong. Kemudian singkong itu diparut, ya. Kemudian setelah diparut, diperas airnya supaya tidak apa? Tidak mengandung banyak air, ya. Dan rasanya juga makin enak dan gurih, ya. Setelah diperas, Dicampur dengan bumbu yang sudah dihaluskan, ya. Kemudian ditambahkan rasanya makin enak juga. Nah, setelah itu selain bumbu ada juga tadi disebutkan berupa ikan, ya. Oke, jadi dicampur atau ditambahkan ikan, singkongnya ditambahkan ikan, kemudian tapi itu setelah ditaruh di daun pisang, ya. Ditambahkan ikan, kemudian ditambahkan bumbu juga, ya. Jadi bumbu itu ada di singkongnya, ada juga di ikannya. Jadi rasanya makin gurih, enak. Kemudian dimasak atau dikukus sampai matang. Ya, sampai masak atau matang. Berlian memiliki rasa yang pedas dan gurih, ya, karena bumbunya di situ adalah rica, bawang putih, bawang merah. Jadi rasanya gurih dan enak dan pedas. Apalagi kalau kita makan di sore hari, saat masih panas, rasanya sangat enak, jadi hot dan enak. Oke, kita lanjut pada kontekstual yang kedua, yaitu pembuatan minuman khas Gorontalo. Kita ambil salah satunya adalah omu. Nah, ada yang tahu apa itu pengertian dari omu? Kalau bahasa Gorontalonya itu omu. Nah, bahasa Indonesianya apa? Es kelapa muda. Ada yang bisa menjelaskan seperti pembuatan berlian tadi? Ada yang bisa menjelaskan?
kesimpulan yang kalian ambil dari apa yang kalian minum itu apa? Jadi omu itu apa? Oke, silakan adik Siska lagi. Berdiri. Omu adalah minuman khas Gorontalo yang dibuat dari kelapa yang dicampur dengan gula merah. Gula merah. Oke, kita berikan aplaus kepada adik Siska yang menjawab untuk penelitian kalinya, yaitu omu dengan berbahan dasar kelapa muda ya. Kelapa muda dicampur dengan gula aren ya, atau gula merah yang dimasak terlebih dahulu ya. Jadi gula merahnya dididihkan dulu terlebih dahulu sebelum dicampurkan ke kelapa muda tadi. Tapi kelapa muda tadi diambil juga air kelapanya ya. Jadi supaya dia lebih segar. Ditambahkan dengan es batu. Jadi lebih tambah segar dan enak. Oke, kalau penjelasan di sini Omu sudah ada sejak zaman Permesta. Diperkirakan sekitar tahun 1957. Namun eksistensinya mulai tergeser dengan munculnya minuman kekinian. Saat ini Omu hanya bisa didapatkan di daerah-daerah terpencil. Minuman khas Gorontalo yang berbahan dasar kelapa yang masih berusia muda, rasanya yang manis dan legit membuat orang-orang seakan-akan tak bosan untuk mengkonsumsinya. Jadi itu Omu itu memang sudah ada dari tahun 1957 ya. Jadi karena dia termasuk minuman khas Gorontalo yang kemungkinan tidak akan ditemukan di daerah lain. Kalaupun ada di daerah lain mungkin namanya juga berbeda. Dan bahannya ada juga yang berbeda ya. Jadi bahan utama dari Omu itu adalah kelapa yang masih muda. Kemudian air kelapanya juga diambil, dicampur dengan gula merah yang dididihkan terlebih dahulu. Ya. Kemudian itu semuanya dicampurkan, ditambah dengan es batu. Nah, disitulah disebut dengan yang namanya Omu. Jadi adik-adik ada dua kontekstual yang harus kita pahami, yaitu makanan khas Gorontalo pertama adalah berlian dan minumannya adalah Omu. Jadi ini pembahasan kita hari ini ya. Oke. Ada pertanyaan? Tidak ada? Atau ada yang bisa menambahkan? Tidak ada. Jadi dua ini insya Allah besok dua macam makanan ini yang akan kita praktekkan. Ya, dua macam makanan ini yaitu pembuatan berlian dan Omu. Dua-duanya adalah makanan khas Gorontalo. Berlian itu disebut juga dengan biure. Oke? Jadi insya Allah besok kita akan praktek ya. Masing-masing membawa bahan-bahan yang diperlukan. Kalau untuk berlian bahan-bahannya adalah singkong, bawang merah, bawang putih. Kemudian tambahan untuk menyedapkan makanannya adalah garam, roiko dan salsa dan minyak goreng ya. Jadi insya Allah besok itu disiapkan ya. Boleh? Oke, jadi sampai bertemu besok kita lanjut dengan praktek pembuatan dua macam makanan khas Gorontalo. Oke, terima kasih. Adapun bahan-bahan yang digunakan untuk berlian diantaranya singkong yang dikupas kemudian diparut dan kemudian diremas, lalu dibungkus di daun pisang sebagai bahan tambahan untuk berlian supaya lebih enak, ditambah dengan ikan boto-boto. Bahan-bahan tambahannya adalah bumbu berlian, ada cabai atau rica, bawang putih dan bawang merah.
kemudian ditambah dengan garam, sekarang kita masuk pada proses pemerasan singkong untuk menghilangkan kadar air dengan menggunakan kain saring. Begini proses pemerasan ya. Ini hasil dari pemerasan singkong yang sudah dihilangkan kadar airnya. Jadi singkongnya teksturnya kering ya, tidak basah. Sekarang kita masuk pada proses pencampuran bumbu dan ikan. Di sini ada ikan ditambah dengan bumbu, kemudian garam dan penyedap rasa. Agar rasanya semakin gurih dan enak. Inilah proses pencampuran bahan antara ikan, bumbu, dan penyedap rasa. Ditambah dengan minyak goreng secukupnya. Kemudian proses pencampuran antara singkong dan bumbu agar supaya tambah maknyos, tambah enak. Makanya saya berpikiran ini deh garam. Kita masuk pada proses pembungkusan dengan menggunakan daun pisang. Cara membungkusnya kemudian ditaruh di ulang kata. Proses pembungkusan. Ini proses pengukusan berlian atau biluhe. Dan ini kelapa yang sudah dibelah, kemudian diparut, diambil dagingnya untuk dijadikan omu. Adapun bahan-bahan yang digunakan untuk pembuatan omu, diantaranya ini ada kelapa muda, kemudian ada gula merah dan es batu. Sebelum dicampur, gula merahnya dimasak terlebih dahulu agar
kita masuk pada proses pencampuran omu atau manis kelapa muda. Silakan. Tambah kesanaan. Inilah hasil dari proyek P5 kearifan lokal, yaitu pembuatan makanan khas Gorontalo, yaitu berlian. Ini adalah omu. Bahasa Indonesia ini adalah es kelapa. Enak. Guys, kita tambah dengan ini. Mantap, segar. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita melanjutkan materi yang kemarin, yaitu masih dengan tema kearifan lokal. Ini makanan khas Gorontalo yang kita ambil dua makanan khas Gorontalo, yang ini berupa kira-kira dari apa yang kita praktekkan kemarin, ya, kan kita sudah mempraktekkan pembuatan berlian dan pembuatan kemarin, ya. Nah, sekarang saya ingin merefleksikan kembali, kira-kira menurut aku tadi bagaimana itu berlian dan omu. Ya, setiap adik-adik memberikan pendapat yang berbeda. Ya. Silakan siapa yang bisa menjawab. Menurut pendapat kamu masing-masing, apa yang sudah kita lakukan kemarin, apa yang sudah kita buat kemarin berupa makanan khas Gorontalo, yaitu berlian dan omu. Kira-kira menurut kalian bagaimana itu berlian dan atau omu kemarin yang sudah kita buat? Jadi menurut pendapat masing-masing berbeda, ya? Oke, silakan dijelaskan. Siapa yang betul menjelaskan? Menurut saya, minuman omu kemarin memiliki rasa yang enak dan segar. Ya, oke. Setelah itu kalian bisa menjawab. Menurut pendapat saya, makanan berlian kemarin sangat enak dan tidak bosan untuk dimakan. Oke. Menurut saya, makanan berlian kemarin enak dan pedas. Adik-adik ketahui bahwa adik-adik menjawab ini saya akan ambil nilai, ya, sebagai nilai proyek P5, ya. Jadi jangan saya harap semuanya bisa menjawab pertanyaan atau tanggapan adik-adik tentang makanan khas kemarin, ya, supaya semua bisa mendapatkan nilai. Saya hitung sebagai penilaian ini, ya. Jadi supaya yang kita buat kemarin itu akan ada hasilnya, ya.
Jangan kita buat tapi kita tidak tahu apa yang hasil dari yang kita buat itu. Menurut kita kan beda-beda pendapat ya. Jadi saya minta masing-masing bisa menjawab menurut tanggapan masing-masing tentang makanan khas yang 2 kemarin kita buat. Sudah ada 3 orang yang menjawab. Ya? Ada lagi yang bisa menjawab? Oke, silakan. Menurut saya, minuman Omu yang kemarin enak dan memuaskan. Menurut saya, berlian kemarin terlalu pedas untuk saya yang tidak pecinta pedas. Menurut saya, minuman Omu kemarin sudah pas tapi terlalu manis. Oke, jadi menurut Isti bahwa minuman khas Gorontalo berupa Omu kemarin dia sudah enak tapi sudah terlalu manis ya. Menurut dia manisnya berlebihan. Jadi manisnya sudah pindah di Omu. Sudah tak pindah pada itu orang. Ada lagi yang bisa menjawab? Oke. Jadi sebagian besar dari adik-adik ada yang menjawab makanan khas Gorontalo yang kemarin kita buat. Rasanya semuanya menjawab dengan positif ya. Ada yang semuanya, tidak ada yang tidak menjawab enak. Cuman selera kembali ke diri kita masing-masing ya. Ada yang menjawab enak tapi kurang pedas. Ada yang menjawab segar dan enak tapi terlalu manis. Jadi setiap orang punya pendapat yang berbeda. Sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Insya Allah kita bertemu lagi pertemuan terakhir besok ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini hari terakhir kita memasuki materi yang sama ya, masih dengan kearifan lokal, yang ini tentang makanan dan minuman khas Gorontalo, khususnya 2 macam makanan khas Gorontalo yang kita praktekkan kemarin, yaitu biluhe dan Omu, pembuatan biluhe dan Omu. Jadi saya review kembali, yaitu biluhe berbahan dasar ubi, kemudian ditambah dengan ikan yang dibumbui dengan rica, bawang putih, bawang merah, minyak kelapa, garam, dan ditambah dengan penyedap rasa agar rasanya makin enak dan gurih. Kemudian untuk Omu berbahan dasar kelapa muda, yang di belakang bisa dengar saya, berbahan dasar kelapa muda ditambah dengan gula merah yang dididihkan terlebih dahulu, kemudian ditambah dengan es batu dicampur, semuanya dicampur ya menjadi satu sehingga disebut dengan yang namanya Omu. Oke, hari ini sebagai hari terakhir saya ingin menindaklanjuti apa yang sudah kita praktekkan kemarin. Kira-kira menurut adik-adik apa yang kita buat kemarin antara berlian dan Omu itu kira-kira apa manfaatnya? Ya, adik-adik, segala sesuatu itu pasti ada manfaatnya ya. Walaupun manfaatnya hanya sekedar untuk kesenangan diri, tapi tetap ada manfaatnya ya. Jadi kira-kira saya minta pendapat dari adik-adik, apa manfaat dari pembuatan berlian dengan Omu yang kita buat kemarin? Oke, ada yang bisa menjawab? Oke, silakan adik Siska berdiri. Menurut pendapat saya tentang manfaat berlian adalah memperkuat sistem kekebalan tubuh dan menambah energi dari berlian. Omu, selain adik Siska, itu kan manfaat berlian sudah dijelaskan oleh adik Siska tadi. Ada lagi yang bisa menjawab? Omu manfaat. Menurut saya manfaat dari Omu atau
Kelapa muda adalah mengontrol dan menurunkan tekanan darah tinggi dan menurunkan kadar kolesterol. Tidak ada? Ada lagi? Oke, jadi itu sudah dijelaskan tadi oleh adik Siska dan adik siapa? Cynthia, bahwa manfaat berlian sudah dijelaskan oleh adik Siska dan manfaat dari omu sudah dijelaskan oleh adik Cynthia. Tidak ada lagi yang bisa menambahkan? Nah, sekarang saya lanjutkan ke pertanyaan berikut. Kira-kira dari apa yang kita sudah kerjakan kemarin, kita sudah praktekkan pembuatan berlian dan omu kemarin, kira-kira masih adakah yang perlu ditambahkan dalam pembuatan berlian atau omu yang kemarin kita buat? Ada yang perlu ditambahkan? Ada. Oke, siapa yang bisa menjawab? Apa saja yang perlu ditambahkan? Yang bisa ditambahkan dalam perbuatan berlian kemarin yaitu batang bawang, dan kelapa parut. Batang bawang dan Kelapa parut. kelapa parut. Ya. Yang perlu ditambahkan dalam pembuatan berlian kemarin adalah yang pertama batang bawang, yang kedua kelapa parut. Itu menurut Suci ya. Jadi masih ada kekurangan yang kemarin kita buat, tidak ada batang bawang dan kelapa parut. Tapi itu menurut Suci. Ada lagi yang bisa menambahkan?